Iya, iya. Ada seorang sahabat yang disifati sebagai misik berjalan. Dan beliau itu dimakamkan di kota Wewangi. Masya Allah, ya. Masya Allah, beliau itu keilmuannya juga laksana misik karena begitu matangnya. Tempat para sahabat yang lain bertanya dalam soal tafsir dan Nabiullah Muhammad SAW mendoakan secara khusus sahabat yang satu ini. Artinya kalau lewat itu orang langsung mengenali baunya mesti misik gitu, sehingga disebut sebagai misik yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah. Ya, setelah beberapa kali terhalang beberapa hal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kali ini membahas Ustadz ya. Ini kok bocorannya menarik ini. Iya, iya. Ada seorang sahabat yang disifati sebagai misik berjalan. Dan beliau itu dimakamkan di kota Wewangi. Masya Allah, ya. Kemarin waktu umrah kan kita lihat ada masjidnya ya, Masya Allah. Masjid terbesar di kota Wewangi ini. Iya, Allah. Masya Allah. Ini gimana nih Ustaz? Ini kok ada sahabat yang disifati khusus misik ini, dan ini bukan sahabat kaleng-kaleng ini. Iya. Sahabat yang luar biasa keilmuannya dan Masya Allah maslahatnya bagi umat ini. Iya. Masya Allah, beliau itu keilmuannya juga laksana misik karena begitu matangnya. Tempat para sahabat yang lain bertanya dalam soal tafsir dan Nabiullah Muhammad SAW mendoakan secara khusus sahabat yang satu ini dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Dan Masya Allah, beliau ini memiliki kecintaan yang amat sangat kepada misik, sehingga kalau beliau berjalan maka orang-orang yang dilewati bukan di pinggir jalan, tapi orang-orang yang berada dalam rumah, mereka bertanya amarul misk. Nah itu apakah ini yang lewat itu penjual minyak, apa yang lewat itu misik, maksudnya penjual minyak wangi misik, Ammar Ibnu Abbas. Jadi ataukah yang lewat tadi itu adalah Ibnu Abbas. Karena tidak ada bedanya antara penjual misik dengan, maksudnya penjual misik berarti tergambar bahwa saat itu kalau orang jual misik itu dalam keadaan memang dia memperkenalkan jualannya itu dengan membiarkannya terbuka gitu ya, sehingga orang dapat mengenali baunya. Kalau sekarang ini yang begini ini kan walaupun saya bawa di kantong nggak tercium baunya. Ini bukan misik ya. Kalau misik tidak ada yang warnanya bening seperti ini. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu ditandai. Jadi kalau lewat itu orang yang jauh dalam rumah pun, Masya Allah, berarti misik yang beliau pakai itu berarti pertama yang kualitas terbaik, yang kedua pakainya juga bukan sedikit, mesti sangat banyak. Karena bisa tercium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, di dalam rumah pula. Beliau lewat di jalan, kan diceritakan bahwa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza marra fi tariq. Jadi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila marra fi tariq, itu berjalan melintasi melewati satu jalan, maka berkatalah orang-orang itu tadi yang barusan lewat itu penjual misik, walaupun di situ disebutkan adalah amarul misk ya. Amarul miska ini berarti kan bukan misik, kan bisa jalan sendiri, maksudnya adalah penjual tadi ya, penjualnya minyak wangi ataukah misik. Yang barusan lewat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Langsung membayangkan ya, berarti memang wangi betul itu ya.
pada satu sisi begitu, pada sisi lain menunjukkan betapa kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum itu dalam kaitan dengan ini untuk perbincangan kita hari ini khusus tentang Ibnu Abbas radhiyallahu an memang betul-betul berusaha menyesuaikan. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu kan dikenal sebagai orang yang paling mirip dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berwewangi. Nah, sehingga beliau itu mewarnai jenggotnya dengan za'faron, memakai melumurinya, begitu kan, yang sampai ditegur oleh para sahabat. Dan itu terjadi karena beliau ingin meniru Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam urusan-urusan lain, sampai cara berjalannya pun memirip-miripkan, artinya berusaha semirip mungkin disebabkan kecintaannya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini disifati dengan hal yang khusus, yakni kepada misik. Artinya kalau lewat itu orang langsung mengenali. Baunya mesti misik gitu, sehingga disebut sebagai misik yang berjalan. Nah, keharuman beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu akan lebih bertambah kalau datang hari raya pekanan, yakni hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat itu, masya Allah, beliau itu memakai lebih banyak karena nanti kira-kira seperempat tulah habis tuh ya. Mungkin lah ya kalau wanginya luar biasa ya. Atau jangan-jangan melebihi ya. Kalau seperempat tulah berarti yang terbaik ya. Nah, mungkin kita bisa mencoba sekali waktu gitu. Kita khususkan beli seperempat tulah, entah itu misalnya miskul Kashmir atau mis Tibet ya. Saya jadi ingat, saya punya miskut Tibet itu, tapi saya lupa menyimpannya di mana miskut Tibet. 3 mili itu, seperempat tulah. Moga-moga nanti setelah kita bercerita tentang Ibnu Abbas ketemu nanti. Ketemu insya Allah. Dan sehingga kita bisa mencoba di hari pada saat kita hendak pergi Jumat. Ya, Jumat. Dan memang ini Ustaz ya, pada hari Jumat ini memang dianjurkan untuk memakai minyak wangi terbaik ya, terutama yang dari rumpun duhan ya. Ya, kalau kita punya dari rumpun duhan, kalau kita punya dari rumpun duhan beberapa, maka kita pilih yang terbaik. Yang terbaik itu sebagian mengatakan bahwa ya memang zatnya terbaik. Zatnya terbaik itu misalnya misik, ambar. Ambar kan juga bertingkat-tingkat. Misik juga bertingkat-tingkat. Misalnya ambar itu kalau di zaman sekarang ada yang dinamai dengan ambar malaki, ada yang jawahirul ambar atau yang di atasnya lagi. Maka sekiranya kita memiliki ambar yang terbaik, itu yang kita punya. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa yang terbaik itu contohnya, saya bukan tak suka misik ya, suka. Tetapi kalau dihadapkan antara misik dengan ambar, saya lebih suka ambar. Dan dua-duanya adalah minyak wangi yang paling disukai oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan tak suka misik, masya Allah itu sangat istimewa. Tetapi ketika dihadapkan pada ambar, nah masya Allah. Nah, saya lebih suka lagi kalau ambar dicampur dengan oud, dengan gaharu, dan ini gaharu termasuk duhan juga, dan dicampur dengan misik dan mawar. Jadi bisa saja ya kalau punya beberapa gitu kita melakukan pencampuran antara bahan-bahan alami tadi ini ya, misik, ambar, gaharu, dan mawar. Gitu ya. Dan alami itu bukan berarti tanpa alkohol. Karena tanpa alkohol pun banyak yang nggak alami. Apalagi yang semprot. Yang semprot itu pasti bukan tib. Apakah itu bukan masuk wangian? Ya wangian. Tetapi itu bukan termasuk tib. Jadi ya kalau yang dimaksud tadi ya memakai minyak wangi yang terbaik di hari Jumat khususnya, itu yang tib yang dari minyak wangi alami asli thayyib. Dan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu sangat khusus misik ya. Jadi boleh juga ini para sahabat tuh ada yang saya mau menguatkan diri dengan misik atau dengan ambar atau dengan gaharu. Saya juga tadi kalau saya cerita lebih suka ambar, sebenarnya ada juga misik yang saya sangat suka. Cuma kalau mau pakai banyak-banyak itu mikir-mikir itu ya, karena memang lebih tinggi harganya. Nah,
Di hari Jumat itu kan kalau kita ini punya ya duhan. Duhan kalau kita punya beberapa ya yang terbaik. Tapi kalau nggak punya duhan ya raihan gitu ya. Minyak wangi dari rumpun bunga maupun buah. Tapi kalau misalnya kita itu kepepetnya nggak punya, itu maka walau minti bil mar'ah, walaupun dari minyak wanginya istri. Artinya ada minyak wangi untuk perempuan yang kalau kita memakai itu bukan berarti tasabuh menyerupai perempuan. Ini tibul mar'ah adalah minyak wangi yang dipakai perempuan khusus dalam rumah. Itu berbeda dengan tibun nisa. Kalau tibun nisa adalah minyak wangi yang dipakai perempuan ketika keluar rumah dan ini memenuhi standar tafilat. Nah, ini perlu saya perjelas karena sebagian masih sampai hari ini masih sering bertanya, kan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah tibul mar'ah, tibun nisa, itu sebagaimana yang disifati oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus mengulang-ulang. Kenapa? Karena ini masih banyak muslimin yang tidak mengenal. Tibun nisa itu ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Tampak warnanya tapi tidak tampak baunya. Bukan berarti tidak ada baunya. Karena kalau tidak ada baunya bukan minyak wangi. Gitu ya. Tersembunyi baunya itu berarti kan ada baunya tapi tidak keluar. Hanya ada jarak yang sangat dekat. Nah, kalau kita itu pas hari Jumat misalnya kok kita itu kok nggak punya sama sekali, pas habis bis ya nggak ada sama sekali, maka kita bisa minta kepada istri, punya minyak wangi enggak? Walau minti bil mar'ah, kecuali za'faron. Jadi za'faron itu walaupun termasuk tibul mar'ah, bukan tibun nisa. Za'faron itu menyebar, tetapi tetap nggak boleh dipakai Jumatan. Repot itu. Bukan ingat ibadah, malah ingat yang di rumah. Yang punya itu. Ya. Nah, itu kalau mau dipakai itu malam Jumat boleh ya Ustaz ya, atau Jumat malam gitu. Ya malam Jumat pagi itu sangat sangat baik. Nah, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu kan urutannya menarik itu ya. Jadi siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat hendaklah mandi. Setelah itu memakai wangi-wangian, itu kalau ada ya, dan kemudian baru bersiwak. Artinya Masya Allah, habis mandi badan bersih, itu kan reaksinya berbeda memang ketika kita pakai. Begitu pula dengan misik. Masya Allah. Itu. Jadi besok Jumat kalau punya misik atau kalau nggak punya juga yang lainnya tadi, mandi besar, setelah itu pakai tip, setelah itu bersiwak, pakai baju. Kalau ada misik bisa dipakai, dituangkan begini. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian sahabat pewangi sekalian, marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kalau bisa seperti Ibnu Abbas tadi ya, memakai misik terutama di hari Jumat untuk memuliakan agama ini, untuk memuliakan syiar Allah, untuk ittiba ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu hadis dari riwayat Ibnu Majah tadi, itu an Ibnu Abbas. Tadi itu saya juga mau komentar itu ya. Jadi bahwa memang Ibnu Abbas itu kan banyak meriwayatkan hadis ya. Masya Allah. Jadi ahli tafsir yang banyak meriwayatkan hadis. Saya baru menyadari ya, oh Masya Allah, berarti beliau itu meriwayatkan hadis, menjadi sumbernya hadis, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang bisa melihat, oh begini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu ketika menyampaikan tentang perintah untuk berwangi, beliau memang berwangi. Masya Allah, luar biasa. Memang menakjubkan kalau mempelajari generasi paling baik ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.